Baik, kita akan masuk ke dalam bab kelima mengenai mazhab-mazhab penyelenggaraan hukum. Yang pertama adalah mazhab hukum alam, yakni bahwasanya pikiran manusia merupakan seperangkat yang telah dianugerahkan oleh Tuhan. Itu bahwasanya hukum alam yakni ketentuan dari alam dan menyimpulkan bahwa alam memiliki tujuan, sasaran atau arah tertentu. Nah, manusia sebagai alam itu sendiri. Lalu dengan teori hukum klasik, bahwasannya pada dasarnya manusia umum sehingga lebih merupakan kewajiban-kewajiban moral. Hukum itu teori hukum alam klasik, bahwasannya moral ini merupakan hal amat penting bagi teori hukum alam klasik, di mana keabsahan menurut moral merupakan syarat bagi untuk keabsahan hukum, sehingga hukum yang tidak adil dan immoral sama sekali bukan hukum. Lalu dengan teori hukum alam teologis sebagai ketuhanan, bahwasanya hukum-hukum agama merupakan suatu hukum alam yang bersifat teologis. Lalu dengan teori hukum alam rasional, kita mengetahui bahwasanya kita diberi suatu anugerah, yakni penalaran. Lalu kita tidak terlepas juga dengan suatu agama teologis, bahwasanya dalam artian sesuatu yang fakta ini Tuhan hanya sebagai sebab yang jauh. Kita bisa melakukan penalaran dari suatu hukum alam. Kita bisa menalar contoh 2 kali 2 sama dengan 4. Kita bisa menalar dan Tuhan hanya sebab jauh dari itu. Lalu kan mazhab hukum positif. Mazhab hukum positif menurut Hansen yang diikuti Lili Rashidi merupakan suatu teori tentang hukum yang senyatanya atau tidak bersoalan senyatanya itu, yakni apakah senyatanya itu adil atau tidak adil. Selain itu dapat dikatakan bahwa hukum positif merupakan kebalikan dari hukum alam, sebab mazhab ini menginterpretasi hukum dengan undang-undang. Satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang. Positivisme hukum ada dua bentuk, yaitu positivisme yuridis dan positivisme sosiologis. Lalu dengan mazhab hukum utilitarisme disebut dengan utilitarianisme adalah area hukum yang menempatkan pemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Pemanfaatan yang dimaksud dalam aliran ini adalah kebahagiaan. Apabila hukum tidak bertujuan sebagai kebahagiaan, maka tidak terjalan dengan hukum utilitarisme. Maka tujuannya adalah hukum harus muncul kebahagiaan agar masyarakat dengan aman melakukan suatu perbuatannya. Lalu dengan mazhab sejarah, yaitu mazhab yang dapat diketahui dalam buku yang dimasyhur von Beher Usser Z vom the Book of Recht Wissenschaft, tentang tugas zaman kita bagi membentuk undang-undang dan ilmu hukum. Lalu dengan mazhab sosiological jurisprudensi mengenai itu lahir di Amerika karena berkonotasi Anglo-Saxon. Sociological jurisprudensi adalah ilmu hukum sosiologi yang karena itu merupakan cabang ilmu hukum. Inti dan pemikiran dari aliran ini terletak pada pendekanan bahwa hukum yang baik adalah yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Lalu dengan yang keenam tentang pragmatis legal realism. Pragmatis legal realism disebut pula dengan realisme hukum. Dalam pandangan penganut realisme hukum adalah hasil kekuatan sosial dan alat kontrol sosial. Bentukan hukum dapat meliputi kepribadian manusia, lingkungan sosial, keadaan ekonomi, kepentingan bisnis, gagasan yang sedang berlaku. Lalu realisme hukum adalah bahwa tidak ada hukum yang mengatur suatu perkara sampai ada putusan hakim. Bahwasannya orang aliran ini sangat percaya hukum itu diciptakan oleh pengadilan itu.
bahwasanya pragmatic legal realism itu seperti itu. Lalu kita lanjut kepada pembahasan bab 6 atau bab terakhir.